Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Wisnu Pramana Surya SPD MPD dan Bapak dosen pembimbing dua yaitu Bapak Angga Prasetya Cahya SPD MPD serta teman-teman yang hadir dalam pra-seminar proposal saya pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoi dan merahmati kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu bertatap muka dan salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Debbie Zatun Nurahmi, NIM 190384204014. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Bernuansa Budaya Melayu menggunakan Smart Apps Creator pada materi larutan penyangga. Baiklah, saya akan memulai pemaparan pada penelitian yang akan saya teliti, yaitu pada bab 1 pendahuluan latar belakang. Adapun latar belakang yang mendasari dalam penelitian ini yaitu yang pertama, seperti halnya dikemukakan oleh Saryati bahwa materi kimia sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dikarenakan pemahaman konsep ilmu kimia yang bersifat abstrak dan rumit. Nah, sejalan dengan hal itu, fenomena yang saya temukan, permasalahan yang saya temukan pada saat observasi di tempat penelitian itu dapat disimpulkan hasil wawancara bahwa adanya kurang minat dan motivasi belajar dari peserta didik, terus nilai ulangan peserta didik di bawah rata-rata tuntasan dengan nilai ulangan materi larutan penyangga yaitu 69,3, sekitar 16 dari 26 siswa yang dinyatakan masih belum tuntas. Dan materi larutan penyangga 65% dianggap sebagai materi yang sulit yang dipilih oleh peserta didik. Terusnya yaitu pemanfaatan media belajar dan smartphone yang digunakan masih terbatas dan belum optimal. Ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Cahyadi dan kawan-kawan bahwa perkembangan teknologi itu sejalan dengan perkembangan pada generasi atau makhluk hidup, khususnya di dunia pendidikan dan penelitian ini yaitu peserta didik. Peserta didik memang hidup yang berdampingan dan dekat dengan smartphone. Nah, di SMA 7, peserta didik sudah diperbolehkan membawa dan menggunakan smartphone atau handphonenya untuk mendukung pembelajaran, namun memang belum bisa digunakan atau dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan tadi, maka diperlukanlah media pembelajaran berbasis teknologi yang menarik dan mudah dipahami. Nah, untuk penelitian ini, untuk mewujudkan media pembelajaran diperlukan bantuan dari aplikasi Smart Apps Creator. Nah, selain diperlukan media, diperlukan juga sebuah inovasi yang dapat membantu peserta didik memahami pembelajaran dengan mengaitkan pembelajaran pada konteks-konteks kehidupan keseharian peserta didik, yaitu budaya Melayu. Kenapa budaya Melayu? Karena budaya Melayu ini berada di bumi Kepulauan Riau, tempat di mana peserta didik berada dan penelitian ini terjadi. Nah, selain itu, pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya lokal, khususnya di sini budaya Melayu, itu bisa membantu pembelajaran lebih bermakna dan bisa membantu peserta didik memahami pembelajaran tersebut. Nah, selain ada keterkaitan dengan pembelajaran dan khususnya nanti di materi lautan penyangga, budaya Melayu juga berpotensi sebagai pendukung pelestarian budaya lokal dan penguatan identitas untuk peserta didiknya. Oleh karena itu, peneliti menawarkan solusi berupa pengembangan media pembelajaran kimia bernuansa Melayu menggunakan Smart Apps Creator pada materi larutan penyangga. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran kimia bernuansa budaya Melayu menggunakan Smart Apps Creator pada materi larutan penyangga. Terus yang kedua, bagaimana hasil tingkat validitas yang dari media yang dikembangkan. Terus selanjutnya, bagaimana tingkat hasil dari praktikalitas media yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya, adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran, untuk mengetahui tingkat validitas dari media, dan untuk mengetahui tingkat praktikalitas dari media yang dikembangkan. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Untuk spesifikasi produk, yaitu media pembelajaran dikembangkan
dengan pembahasan materi lautan penyangga yang mengacu pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Terus media pembelajaran dikembangkan dengan bantuan Smart Apps Creator. Media pembelajaran diakses secara online menggunakan smartphone atau handphone. Media pembelajaran bernuansa budaya Melayu dan media pembelajaran terdiri dari fitur-fitur yang ada dalam komponen media tersebut seperti layar pembuka, layar utama, dan layar-layar menu lainnya. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi pendidik yaitu sebagai sumber atau alternatif pembelajaran pada materi lautan penyangga, bagi peserta didik sebagai sumber belajar untuk meningkatkan motivasi, minat, dan pemahaman pembelajaran. Terus bagi peneliti lain sebagai referensi pengembangan media pembelajaran yang akan dikembangkan berikutnya. Selanjutnya ada asumsi dan keterbatasan. Adapun asumsi yang pertama, guru dan peserta didik memiliki smartphone. Media dapat digunakan secara mandiri. Terus media sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran, dan keterbatasan yaitu media hanya dikembangkan di materi lautan penyangga. Uji coba produk media hanya dilakukan di SMA Negeri 7 dan penelitian ini dilakukan hanya sampai di tahap uji validitas dan uji praktikalitas. Selanjutnya ada definisi istilah. Definisi istilah ini yang pertama pengembangan. Pengembangan ini adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam proses mengembangkan dan menguji sebuah produk yang akan dikembangkan nantinya. Terus ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana untuk menyampaikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Terus ada budaya Melayu. Budaya Melayu merupakan warisan budaya yang berisi nilai-nilai tradisi dan norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya adalah Smart Apps Creator. Smart Apps Creator ini adalah sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat media pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu lautan penyangga. Lautan penyangga merupakan materi yang mempelajari tentang lautan yang terdiri dari campuran asam, lemah, dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka, landasan teori. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana dan penghubung untuk menyebarkan, membawa, dan menyampaikan informasi dan gagasan. Nah, dalam dunia pendidikan atau dalam proses pembelajaran ini bisa menyampaikan materi dengan tujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi dari peserta didik. Terus media membantu pemahaman konsep. Media sebagai alat bantu pemahaman konsep ini berdasarkan yang dinyatakan oleh Sudirman, itu ada berdasarkan saluran dan teknologi. Kalau saluran itu seperti media audio, visual, dan audio visual. Terus ada teknologi tradisional dan digital. Terus selanjutnya media sebagai pendukung pembelajaran yang interaktif. Nah, media berdasarkan interaktivitas itu ada pasif seperti buku atau video yang memang satu arah. Terus ada media interaktif yang kita bisa mengakses atau bisa menggunakan media tersebut seperti aplikasi atau web. Terus selanjutnya immersive ini adalah sebuah media yang sudah dimodifikasi dengan keterlibatan dari teknologi. Terus selanjutnya yaitu Smart Apps Creator adalah software yang digunakan untuk membuat animasi dengan gambar, video, teks, bagan, dan suara yang merupakan sebagai bagian pendukung dalam pembuatan media pembelajaran yang dapat diakses di perangkat mobile, Android, yang digunakan tanpa adanya kode pemrograman. Dan Smart Apps Creator ini adalah platform yang dirancangkan untuk mempermudah pengguna dalam menciptakan aplikasi. Dikarenakan apa? Karena tidak menggunakan sistem coding atau dari kode pemrograman tadi. Terus selanjutnya yaitu ada budaya Melayu. Budaya Melayu merupakan salah satu suku tertua di Indonesia yang identik dengan adat istiadat, yang memiliki nilai tradisi dan norma, dan memiliki konsep dalam menjelaskan sejarah keseluruhan cara hidup bermasyarakat di alam bumi Melayu. Terus budaya Melayu juga memiliki keterkaitan dengan pembelajaran berbasis etnik kimia, yaitu budaya lokal yang mengaitkan dengan konsep-konsep dari materi kimia. Salah satunya di lautan penyangga ada tradisi berkapus sirih, yang mana dari bahan-bahan yang terdapat dari berkapus sirih
sendiri itu memiliki senyawa-senyawa kimia yang mana nanti senyawa-senyawa itu bisa memiliki keterkaitan dalam proses penganalogian materi larutan penyangga. Terus selanjutnya itu budaya Melayu juga berpotensi sebagai upaya dalam pelestarian budaya lokal dengan jalur pendidikan, yaitu dapat membentuk karakter peserta didik, penguatan nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air peserta didik terhadap budaya lokal yang ada. Selanjutnya dalam larutan penyangga juga mempelajari tentang komposisi, tentang rumus dan perhitungan dalam penyelesaian soal-soal yang ada di materi larutan penyangga. Dan larutan penyangga juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan seperti halnya pada tubuh kita dan pada barang-barang yang kita gunakan. Terus selanjutnya yaitu penelitian relevan, itu yang diteliti oleh Haida dan kawan-kawan pada pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada larutan penyangga, itu menyatakan bahwa media pembelajaran yang mereka teliti itu sangat valid untuk digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya itu Adriansa dan Indra Kusuma, yaitu mereka melakukan penelitian media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator, yang mereka membuat pembelajaran dengan menggunakan bantuan Smart Apps Creator ini menghasilkan media pembelajaran yang sangat layak. Terus selanjutnya yaitu Ahmad, itu mengintegrasi sikap nasionalisme dalam pembelajaran kimia berbasis kearifan lokal, menghasilkan pembelajaran yang sangat relevan dalam pengaitan budaya lokal. Terus selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang dengan metode wawancara dan penyebaran angket. Maka didapatkan sebuah permasalahan atau penyebab, itu berupa media yang digunakan belum maksimal seperti PPT, video, dan beberapa yang disebutkan di wawancara tersebut. Terus materi tersulit dianggap oleh peserta didik itu materi larutan penyangga, dan juga dinyatakan oleh guru bahwa rendahnya minat dan motivasi belajar dari peserta didik, sehingga dibutuhkanlah sebuah solusi berupa media pembelajaran yang inovatif dan interaktif yang bisa meningkatkan minat serta motivasi dari peserta belajar dari peserta didik menggunakan smartphone. Setelah itu dilakukan pencarian platform atau software yang akan digunakan, yaitu aplikasi dari atau software dari Smart Apps Creator yang efektif, yang layak digunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran dan pengintegrasian dengan budaya Melayu. Nah, setelah itu ada terbentuknya atau dikembangkanlah sebuah produk, yaitu media pembelajaran kimia bernuansa budaya Melayu menggunakan Smart Apps Creator pada materi larutan penyangga dan menghasilkan sebuah produk media yang valid dan praktis. Terus selanjutnya yaitu bab 3 pada metode penelitian, itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan ini merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk meneliti, merancang, dan mengembangkan serta menguji sebuah produk, validitas produk yang akan dikembangkan. Terus selanjutnya yaitu model penelitian yang digunakan adalah model EDI. Model EDI ini terdapat 5 tahap pengembangan, yaitu ada analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Terus selanjutnya prosedur penelitian dan pengembangan. Tahap pertama yaitu analisis kebutuhan berupa menganalisis dengan wawancara guru dan penyebaran angket peserta didik, sehingga dapatlah permasalahan-permasalahan, menganalisis permasalahan tersebut. Dan selanjutnya analisis kurikulum yang didapati menggunakan kurikulum merdeka dengan capaian fase F menggunakan konsep asam basa dalam kehidupan keseharian. Terus dapatlah tujuan pembelajaran dari capaian tersebut. Selanjutnya yaitu desain dilakukan yang pertama itu dengan membuat flowchart sebagai pedoman dalam pengembangan. Terus storyboard sebagai gambaran media seperti tata letak, alur, dan spesifikasi media yang akan dikembangkan. Terus selanjutnya yaitu instrumen penilaian, yaitu menyusun instrumen penilaian berupa
instrumen validitas dan praktikalitas. Terus selanjutnya yaitu development atau pengembangan, yaitu pertama itu pembuatan produk menggunakan bantuan dari Smart Apps Creator yang dikembangkan dengan pedoman dari flowchart dan storyboard yang telah desain. Terus selanjutnya itu validasi ahli, yaitu melakukan validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media oleh dosen pendidikan kimia. Selanjutnya itu implementasi merupakan proses pengujian praktikalitas atau kepraktisan media oleh peserta didik dan guru di sekolah. Terus selanjutnya yaitu uji coba produk. Yang pertama itu desain produk. Desain produk meliputi mendesain flowchart, storyboard, dan instrumen penelitian lain sebagai bahan pendukung untuk pembuatan dari media pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu subjek uji coba produk, yaitu uji validasi, ada 1 ahli materi dan 1 ahli media. Terus uji coba praktikalitas, yaitu 1 guru kimia dan 26 peserta didik di kelas 11 SMA Negeri 7. Terus jenis data yaitu kualitatif, berupa data hasil wawancara, data hasil angket peserta didik, dan data saran perbaikan ahli materi dan media, terus data saran dari guru dan peserta didik. Terus ada data kuantitatif berupa data ulangan harian, data tingkat validitas, dan data tingkat praktikalitas. Terus selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data berupa lembar wawancara guru, lembar angket peserta didik, lembar validasi ahli materi dan ahli media, dan lembar praktikalitas guru dan peserta didik. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan skala Likert itu untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial pada analisis data instrumen validasi dan praktikalitas pada pengembangan media pembelajaran yang dikembangkan ini. Baiklah, terima kasih. Itu tadi pemaparan yang sudah saya paparkan terhadap penelitian proposal saya. Terus selanjutnya apakah ada dari audiens untuk memaparkan pertanyaannya? Ya. Perkenalkan, nama saya Malala Laila. Di sini saya mau menanya, mengapa memilih media yang bernuansa budaya Melayu dalam penelitian yang diteliti? Baiklah, mengapa memilih media yang bernuansa budaya Melayu? Karena budaya Melayu ini berada di bumi Kepulauan Riau, yang mana tempat beradanya peserta didik itu di SMA Negeri 7, dan sebagai tempat penelitian dilakukan. Nah, selain itu, keterkaitan atau pengintegrasian budaya Melayu ke pembelajaran kimia itu bisa menjadi upaya atau menjadi solusi yang dapat meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran peserta didik, sehingga peserta didik bisa memahami pembelajaran lebih dalam. Terus selain pemahaman materi juga, budaya Melayu juga bisa sebagai upaya untuk mendukung pelestarian budaya lokal dan penguatan dari identitas peserta didik tersebut. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Karena saya tanya bertanya, saya ingin bertanya mengapa lebih memilih model ini dibanding model lainnya? Baiklah, kalau untuk mengapa memilih model EDI dibandingkan model lainnya, itu karena memang model EDI ini sudah memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dan lengkap serta terstruktur, mulai dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Namun pada penelitian ini memang sampai di tahap implementasi saja. Terus selain hal itu, dibuktikan juga dengan adanya keterkaitan dengan penelitian relevan, yang mana dalam penelitian relevan, beberapa penelitian relevan menggunakan penelitian dengan proses pengembangan media yang menggunakan model EDI itu berhasil atau bisa dinyatakan sangat layak untuk membantu perancangan media pembelajaran. Baiklah, terima kasih kepada audiens dan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sekian dari saya, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Bapak
teman-teman audiens yang sudah berkesempatan hadir. Akhir malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.